pagi Bapak Ibu, kami mau memaparkan laporan sekolah dari SMP Santa Maria Tarogong mengenai maklumat pelayanan sekolah. Agenda pemaparan, pendahuluan dan tujuan laporan, maklumat pelayanan sekolah, data pengelolaan pendidikan, implementasi digitalisasi, pengembangan sekolah, program unggulan sekolah, prestasi peserta didik dan guru, dan evaluasi dan rencana tindak lanjut. Pertama, standar pelayanan sekolah. Sekolah menerapkan standar pelayanan yang mengacu pada regulasi dinas pendidikan dan prinsip pelayanan publik yang prima. Setiap layanan dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan secara transparan dan akuntabel. Komitmen sekolah dalam memenuhi standar pelayanan diwujudkan melalui pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan ramah, penyediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses, penanganan pengaduan secara profesional dan responsif. Berikutnya, pengelolaan pendidikan, data peserta didik. Pengelolaan peserta didik dilakukan secara sistematis dan integrasi melalui data pokok data. Pendataannya yaitu identitas siswa, tempat tanggal lahir, data orang tua wali, riwayat pendidikan, status peserta didik, apakah dia aktif, pindah, atau lulus, administrasi akademik yaitu data kehadiran siswa, nilai akademik dan non akademik, data kegiatan ekstrakurikuler pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, meliputi perencanaan, pengembangan, dan evaluasi tenaga pendidikan. Pendataan, identitas guru dan tenaga kependidikan, status kepegawaian guru, pegawai tetap dan honorer, pendidikan terakhir, dan sertifikasi. Implementasi digitalisasi sekolah dan pembelajaran, yaitu platform pembelajaran digital, penggunaan LMS dan aplikasi digital untuk mendukung proses belajar mengajar secara interaktif dan efektif. Pelatihan guru teknologi, program pelatihan intensif bagi guru dalam penguasaan teknologi pembelajaran modern dan inovatif. Infrastruktur IT, ketersediaan WiFi, perangkat komputer, dan fasilitas teknologi pendukung di seluruh lingkungan sekolah. Pengembangan sekolah, adanya renovasi dan peningkatan fasilitas sekolah termasuk ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan untuk mendukung proses belajar mengajar yang optimal. Program peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan, workshop, dan pengembangan profesional berkelanjutan sesuai kebutuhan kurikulum. Program unggulan yang pertama, Saika Paias. Program unggulan Saika Paias ini bertujuan untuk membentuk siswa yang berkarakter, berintegritas, dan peduli lingkungan melalui kegiatan pembiasaan positif, memastikan siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kedisiplinan dan kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ini setiap pagi kita mengadakan kebersihan dan juga sekali seminggu gotong royong untuk kebersihan lingkungan. Yang kedua, mengenai Tapa Maju. Program ini adalah diluncurkan untuk membentuk fondasi logika, karakter, dan kecerdasan anak sejak dini agar mampu bersaing di tengah perkembangan era teknologi dan bersamaan dengan gerakan peduli lingkungan sekolah yang disebut Saika Paias, dirancang untuk mempercepat kemajuan mutu pelajaran melalui kolaborasi guru, siswa, dan orang tua. Prestasi yang dicapai oleh peserta didik guru di sekolah SMP Santa Maria, yaitu juara 1 Olimpiade Matematika tingkat kabupaten, lulus SMA Taruna Nusantara tahun 2026, dan beberapa orang siswa yang lulus ke sekolah unggulan. Guru juga berprestasi, yaitu di tingkat kabupaten tahun
kemajuan siswa bisa kita lihat dari grafik ini. Capaian akademik dan non-akademik siswa menunjukkan perkembangan positif sepanjang tahun ajaran 2025. Nilai rata-rata akademik meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian akademik, kita bisa lihat grafik ini ya, menunjukkan perkembangan nilai rata-rata siswa pada semester terakhir dibandingkan tahun sebelumnya. Terdapat peningkatan signifikan pada seluruh bidang studi utama. Pertama, matematika, nilai rata-rata naik dari 72 menjadi 81. Bahasa Indonesia, nilai rata-rata naik dari 75 menjadi 84. IPA, nilai rata-rata naik dari 70 menjadi 78. IPS, nilai rata-rata naik dari 80 menjadi 90. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program penguatan literasi dan numerasi yang diterapkan sepanjang tahun ajaran 2024. Capaian non-akademik, kita bisa lihat dengan foto ini, juara 1 lomba seni tari di Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ada juga juara 1 kickboxing tingkat kabupaten di Bali. Permasalahan dan solusi. Pertama, rendahnya partisipasi siswa dalam KBM. Nah, solusinya pelatihan intensif bagi guru dan siswa. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Solusinya perbaikan dan pengadaan fasilitas belajar. Berikutnya, evaluasi dan capaian kinerja sekolah. Pencapaian 85% target kinerja tahunan sesuai rencana feedback positif dari 90% siswa terhadap layanan sekolah. Tingkat kepuasan orang tua meningkat dibanding tahun lalu. Guru menilai dukungan pengembangan profesi meningkat. Indikator kehadiran siswa mencapai rata-rata 95%. Angka kelulusan dan ketuntasan belajar melampaui target. Peningkatan kualitas administrasi dan tata kelola sekolah, komitmen berkelanjutan untuk peningkatan mutu layanan. Studi kasus. Itu masalah rendahnya motivasi belajar siswa kelas 8 ditemukan pada awal semester. Ditandai dengan tingkat kehadiran hanya 72% dan nilai rata-rata di bawah KKM pada mata pelajaran matematika dan IPA. Langkah solusinya, pembentukan kelompok belajar terbimbing dengan pendampingan guru setiap minggu. Penerapan metode pembelajaran berbasis proyek. Penggunaan media digital interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Maka hasilnya, kehadiran meningkat menjadi 91% dan nilai rata-rata naik 18 poin dalam satu semester. Rencana dan tindak lanjut. Sebagai tindak lanjut dari evaluasi kinerja sekolah, kami menetapkan tujuan dan prioritas strategis untuk meningkatkan mutu dan layanan secara berkelanjutan. Timeline rencana tindak lanjut bulan pertama sampai ketiga, penguatan digitalisasi pembelajaran, implementasi platform digital. Lalu bulan keempat sampai 6, peningkatan sarana dan prasarana, renovasi ruang kelas, laboratorium, dan infrastruktur IT sekolah. Bulan ke-7 sampai 9, pengembangan program unggulan ekspansi Seita Pais dan Tapa Majuma serta kegiatan siswa. Bulan 10 sampai 12, pelatihan guru dan evaluasi akhir, peningkatan kapasitas SDM dan evaluasi capaian tahunan. Pengelolaan dan SDM. Pelatihan guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan kompetensi dan perkembangan kurikulum. Dukungan dan kebutuhan, yaitu anggaran tambahan BOS atau BOP untuk mendukung operasional dan program peningkatan mutu sekolah secara berkelanjutan. Yang kedua, dukungan teknis digitalisasi berupa perangkat, infrastruktur IT, dan pendampingan teknis untuk transformasi digital sekolah. Yang ketiga, kolaborasi dengan dinas pendidikan dalam supervisi, pembinaan, dan sinkronisasi program pendidikan daerah.
keempat, kemitraan stakeholder bersama orang tua, komunitas, dan mitra industri untuk memperluas dukungan program sekolah. Ringkasan dan harapan. Kami telah mencapai berbagai target kinerja tahun ini dan berkomitmen untuk terus berkembang. Sekolah kami siap melanjutkan program unggulan, meningkatkan mutu layanan, serta memperkuat sumber daya manusia. Kami berharap mendapat dukungan penuh dari Dinas Pendidikan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh peserta didik di wilayah Tapanuli Utara. Terima kasih atas perhatian. Horas.